Yang musiknya seperti Elvis di Inggris juga banyak. Musik metal tuh lebih Amerika daripada Inggris. Yang jujur nggak bisa melawan kekuatannya Stone sama Beatles. Lebih niat lah dibandingin musik Inggris yang memang terkadang lebih menjual skill. Itu skill apa? Sampah banget. Peduli amat kan. Macem-macem lah. Ya Bon Jovi gitu kan. Decek. Musisinya sendiri sebetulnya tidak terlalu peduli mereka mau disebut apa. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gue Exki. Hari ini ketemu lagi dengan, mari Mas, silahkan diperkenalkan. Hai, saya Ronald Surapraja. Ini kedua kalinya saya tampil atau ada di acara ini, ya. Retroism. Kalau diajak ngomongin musik, ayo saya jabanin kapan aja. Yang ditantangin takut nih. Mas, ini udah nggak ngomongin 70, 80, 90. Tapi kita ngomongin, ya bisa sih kita balik lagi ngomongin ini. Cuman gue pingin tahu mengenai musik-musik Amerika, Mas. Gitu. Kan Mas Ronald tahu banyak musik ya. Mulai dari tahun 80-an sampai sekarang lah kira-kira, atau sampai tahun 90-an. Kalau musisi-musisi Amerika tuh apa sih daya tariknya, Mas? Kalau dilihat dari sebagai sebuah band atau sebagai penyanyi dan sebagainya tuh, apa sih yang menarik dari musik-musik dari belahan dunia di Amerika situ? Sebetulnya kalau musik, saya itu memang lebih Inggris sebetulnya, lebih British ya. Dan bagi saya Inggris itu bukan hanya soal musik. Saya suka sportnya, saya suka culture-nya, saya suka history-nya. Dan hampir setiap tahun saya ke Inggris, karena festival musik banyak di sana. Tapi tidak berarti saya tidak menyukai musik Amerika. Oh iya, saya juga suka. Pembedanya adalah mungkin musik Amerika itu bisa lebih jago mengemas show-nya, atau bisa lebih jago mengemas si bandnya sendiri, si artisnya sendiri, sehingga terasa lebih wah gitu, lebih ekstravagan aja dibandingin musik Inggris. Padahal mungkin basicnya Inggris juga tuh musiknya tuh. Cuman kalau musik, menurut saya sih budaya populer pasti diawali dari Inggris tuh. Amerika itu mengadopsi, tapi Amerika itu kan selalu punya gengsi. Oke, gua niru tapi harus lebih bagus gitu loh. Nah, jadi Amerika itu pembedanya dengan musik Inggris adalah mereka bisa lebih berani dalam artian kemasan, dalam artian show-nya. Lebih niat lah dibandingin musik Inggris yang memang terkadang lebih menjual skill atau personelnya gitu loh. Kalau Amerika lebih ke the whole package-nya. Berarti lebih ke entertainer. Ya. Itu Mas, berarti dari zaman Elvis sampai yang sekarang pun itu lebih ke Oh, lihat aja bagaimana Elvis yang sebetulnya Elvis sangat keren ya. Tapi sampai menjadi sosok dewa tuh kan karena dikemas kan. Ya. Yang musiknya seperti Elvis di Inggris juga banyak. Tapi tidak ada sosok yang sampai didewakan seperti Elvis itu loh. Gitu aku melihatnya begitu sih. Ya. Meskipun ada fase-fase di mana Inggris lagi megang, Amerika lagi megang, Inggris lagi pindah-pindah gitu loh. Jadi ketika era British Invasion yang pertama, Beatles, Rolling Stone, The Who, Amerika harus ngaku kalah tuh. Ya, Amerika harus ngaku kalah pada saat itu. Amerika waktu itu hanya punya, dalam tanda kutip, hanya punya The Doors, hanya punya The Monkees, Jimi Hendrix, The Beach Boy,
yang jujur nggak bisa melawan kekuatannya Stone sama Beatles. Belum lapis keduanya The Kings dan lain sebagainya. Tapi itu mulai berubah ketika masuk era musik yang lebih kencang. Musik metal tuh lebih Amerika daripada Inggris. Oh ya? Yang aku rasakan ya. Oke. Maksudnya meskipun Inggris punya the new wave of British heavy metal tuh. Iron Maiden, Judas Priest dan sebagainya. Tapi waktu itu juga Amerika punya yang kuat-kuat banget. Ada Metallica, ada Megadeth dan lain sebagainya. Bisa dianggap itu tie. Seimbang lah. Inggris harus agak kalah menurut saya ketika 90-an alternatif. 90s music lebih ke Amerika ditambah mereka punya MTV. Sebagai corong budaya populer mereka. Iya. Inggris memang waktu itu punya Britpop atau Britrock, Oasis, Blur, Charlatans dan lain sebagainya. Tapi Amerika punya raksasa saat itu, ada Pearl Jam, ada Soundgarden, ada Stone Temple Pilots dan masih banyak lainnya gitu loh. Tapi itu bukannya malah kayak Pearl Jam, Soundgarden, terus Nirvana, masih banyak lagi kayak itu. Bukannya mereka lebih pada saat itu tuh mereka tuh jagoan kandang semua. Baik yang Britpop ya. Britpop waktu itu sama alternatif Ya, maksudnya ya. itu mereka masing-masing ya kalau betul. menurut gue itu Dua-dua, jagoan ya. kandang tuh semua. Oasis gede di Amerika, gede di Eropa. Di Amerika sih nggak gede-gede amat. Iya, benar. Gitu loh. Ya sama aja, Amerika pun pada saat itu besar tuh kayak Soundgarden, Pearl Jam. Tapi mungkin ya di Eropa banyak, tapi nggak sebesar di Amerika. Iya. Saya setuju sih sama pernyataan itu. Cuman saat itu saya di tahun 90-an ketika saya udah mulai mengerti musik dan bisa provide sendiri buat membeli kaset dan CD. Saya sih sebetulnya tidak terlalu suka dengan dikotomi musik Inggris, musik Amerika. Selama musik itu bagus, saya dengarkan. Mau nanya soal Seattle Sound, yuk. Saya tahu banyak insya Allah. Mau ditanya soal Britpop, Britrock, yuk. Saya tahu banyak gitu loh. Jadi benar-benar bagi saya musik mah universal. Saya nggak bisa fanatik ke Inggris, musik Amerika juga ada yang bagus, begitupun sebaliknya. Gitu loh. Tapi ingat nggak Mas Ronald, dulu zaman dulu tuh orang Inggris tuh, maksudnya gini, musik dulu orang Inggris tuh kalau mau diakui dunia harus ke Amerika dulu gitu. Nah terus kalau orang-orang Amerika, bahkan Jimi Hendrix sebetulnya lebih ngetop di Inggris duluan daripada di Amerika. Itu berlaku nggak sih waktu zaman tahun 90-an gitu tuh, 80, 90 gitu tuh berlaku nggak sih? Sedikit banyaknya MTV berpengaruh di situ. Iya ya. Sedikit banyaknya berpengaruh dan ada beberapa show di Amerika juga yang kalau kamu mau lebih terkenal lagi harus masuk ke Saturday Night Live atau misalnya ke acaranya Jay Leno atau kemana gitu loh. Karena itu sekali lagi Amerika itu lebih jago mengemas. Iya. Dan channelnya kayaknya lebih banyak gitu loh. Kalau Inggris kan konservatif gitu, lebih konservatif gitu dan kayaknya kita lebih mudah mengakses channel-channel Amerika daripada channel-channel Inggris. Ya meskipun terbatas, tapi saya tidak pernah merasa kekurangan asupan musik-musik Inggris. Karena ya dulu waktu itu kan saya besar di Bandung. Ya. Kalau di Bandung mah ada satu orang punya CD ini, muter semua orang punya ngopi gitu ya. Begitupun kaset gitu. Jadi seimbang lah, kalau asupan buat saya seimbang. Cuman yang saya lihat bahwa sekali lagi perbedaannya adalah Amerika itu jago lebih dalam kemasannya ya. Yes. Atau mungkin seperti kisah-kisahnya itu dijual. Kisah kebandelannya, bagaimana Mötley Crüe dengan sex, drug, and rock and roll-nya, ditambah dengan Poison, dengan apa gitu kan ya. Di Inggris juga yang bandel kayak gitu ada, cuman kok yang naik hanya sana sih gitu loh. Gitu. Kalau dari grup-grup atau musisi-musisi Amerika yang Mas Ronald suka siapa aja Mas? Dari berbagai genre lah, terserah. Bruce Springsteen. Nomor 1 tentu saya Bruce Springsteen. Mana buku Bruce Springsteen? Ini saya. Cool. Di bawah ini adalah buku-buku Bruce Springsteen saya semua. Saya Bruce Springsteen nonton 3 kali. Dan band nomor 1 saya kan YouTube. Keduanya Bruce Springsteen. Keduanya Bruce Springsteen. Ya. Kenapa Mas? Jadi pahlawan Amerika lah. Dia pahlawan.
Oke. bagi saya ya. Saya bukan orang Amerika, Ya, ya. tapi andai saya orang Amerika, Ya. dia adalah pahlawan saya. Dia bisa menyuarakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, rasa takut, rasa senang, kemarahan, terwakilkan oleh lagunya. Jadi ya representasi kelas pekerja Amerika, which is itu adalah yang paling mayoritas, adanya Bruce Springsteen. Sampai hari ini sih masih saya koleksi lah. Wah, mau pindah Lengkap, mau Mas. apa. Lengkap. Nah, jangan pernah bilang lengkap jika kamu ingin mengkoleksi Bruce Springsteen. Oke. Nggak akan pernah lengkap. Kamu punya banyak apapun, masih banyak bootleg yang nggak punya, masih banyak edisi yang nggak punya. Enggak. Gitu. Cuman ya paling banyak koleksi band Amerika, musisi Amerika ya Bruce Springsteen kalau saya. I love him. I love him. Itu Mas Ronald seneng dari kapan? Pas Dancing in the Dark atau sebelumnya? Yes, lagu nomor 1 dari Bruce Springsteen adalah Dancing in the Dark. Oke. Lagu yang paling saya suka. Oke. Mana sih masih? Oh ini ada paling terakhir. Ini buku-bukunya. Saya baru dapetin kemarin dari Australia ini. Cool. Ini entah buku kesekian keberapa dari Udah lihat, Bruce Springsteen. Ada yang bagus bukunya dia barengan sama Obama tuh, bu yang kedua tuh. Di bawahnya Oasis yang itu buku bagus banget Obama ya. and Springsteen. Sorry boleh Bu? Iya ambil aja. 2 sahabat, 1 presiden, 1 musisi menulis buku bersama. Oh ya. Dan itu indah sekali bukunya. Menurut saya indah sekali. Jadi ini banget ya. Sampai dipanggil ada julukan The Boss. Ya. Padahal itu kan julukan dari teman-teman bandnya dulu gitu kan. Iya. Iya. Sampai akhirnya The Boss ini menjadi bahasa Amerika gitu loh. Sewarga Amerika manggil Boss ya. It refers to Bruce Springsteen. Bruce Springsteen itu kan dari New Jersey ya. New Jersey, betul. Gini, kalau Amerika itu kan terkenal tuh ada kayak tadi Mas Ronald ngomong ada Seattle Sound, ada dari kayak Bruce Springsteen bilang dari New Jersey, terus akhirnya terkenal dengan Jersey Rock atau dan sebagainya kayak Bon Jovi. Heartland Rock katanya. Iya, Heartland. Heartland. Nah itu kayak gitu-gitu tuh apa benar-benar menjadi ciri satu musisi dari misalnya dari New Jersey ini memang begini, dari Seattle memang begini, itu apa memang signifikan ya itunya apanya? Saya kira itu kerjaan. Julukan itu. Saya kira itu adalah kerjaan kritikus musik atau wartawan musik. Ya. Musisinya sendiri sebetulnya tidak terlalu peduli mereka mau disebut apa. Oke, cool. Benar. Media. Mbak tahu ya media. Mbak taunya Nirvana apa musiknya? Nih kalau ngomong Nirvana sih gue lebih ngeliat dia tuh kayak new wave recycled lah, kayak punk or goth atau apa, tapi kayak udah recycled gitu. Soundnya tuh lama sebetulnya. Maksudnya format lagunya tuh lama gitu, kayak main. Tapi sebetulnya karena terus mereka kebetulan besar yang di Amerika, akhirnya dibilangnya bahwa ini nih alternatif, ini gitu loh. Tapi buat gue sih itu musiknya Nirvana itu nggak ada sesuatu yang baru sebetulnya. Gitu. Pada saat itu orang bilang Nirvana adalah lokomotifnya alternatif, musiknya grunge. Sementara Kurt Cobain sendiri bilang Nirvana itu punk, kami itu band punk. Bahkan Pearl Jam sendiri yang dibilang dedengkotnya grunge bilang grunge itu apa? Iya. Musik kami grunge. Enggak, emang grunge itu apa sih gitu loh. Iya. Nggak pernah musisi sendiri nggak terlalu ambil pusing. Itu penamaan dari jurnalis atau kritikus media lah gitu yang ngebentuk itu. Jadi mau kayak Prince misalnya Minneapolis Funk atau Minneapolis Sound itu namanya. Emang kalau musiknya nggak begitu, nggak di Minneapolis nggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Cuma kebetulan dalam satu rentang masa yang dominan dari daerah itu seperti itu musiknya gitu loh. Ya kalau mau disebutin itu sebagai nempel ke sebuah genre musik ya subgenre ya silakan aja. Cuma kan itu hak asasi setiap manusia dong. Bebas lah. Makanya kalau dibilangin bahwa ada sebutan alternatif dan sebagainya itu tuh kalau menurut gue sih awalnya dari MTV gitu loh. Tapi sebetulnya
basically kan semua musik tuh awalnya kan dari blues, rock, terus gitu-gitu ya. Jadinya macam-macam itu tergantung sama musisinya sendiri. Iya. Sebetulnya kalau bagi saya musik tuh hanya 3. Musik tradisional, musik klasik, sama musik pop dah. Sisanya turunan dari pop itu. Mau rock, mau apa, mau blues. Pop. Pop artinya populer gitu loh. Populer. Budaya pop culture gitu loh. Maaf kalau salah ya, ini hanya pemahaman saya aja gitu loh. Karena kalau musik tradisional jelas tradisional, tiap daerah beda. Musik klasik yang begitu yang akustikan pakai orkestra. Kalau pop ya udah mau rock, mau disco, mau dangdut, mau jazz, Ya itu pop semua itu dalam sebetulnya. satu ini Dalam besar satu keluarga. ya, satu. Iya. Gitu loh. Ceritain dong Mas tentang Bruce Springsteen, apa kira-kira yang menarik dari Bruce Springsteen. Yang gue taunya Born in the USA, terus gue suka banget lagunya dia. Jadi lupa. Dah pokoknya lagu sebelumnya itu deh, Born in the USA. Born in the US itu banyak orang salah kaprah. Ya, Itu lagu yang menceritakan tentang keheroikan. ya katanya. Bukan. Bukan. Born Bukan in the banget. USA, itu lagu kekecewaan. Veteran-veteran Vietnam pulang nggak dapat penghargaan yang layak. Jadi kalau baca liriknya Bruce Springsteen, kita kayak baca novel. Nggak ada bagian yang diulang kecuali ref. Nyeritain dari bapak ketemu ibunya, hamil, punya anak, anaknya gede, punya anak, diceritain semuanya gitu loh, kayak baca novel. Dan dari lirik-liriknya dan dari emosi yang dinyanyiin sama Bruce, gaya nyanyinya, kita bisa ikut ngerasain sedihnya, marahnya, takutnya. Dan dia selalu memakai nama-nama khas orang Amerika sebagai karakter di lagu-lagunya. Wendy, Mary Jo. Itu kan nama-nama khas Amerika. Itulah kenapa orang Amerika, apalagi yang kelas pekerja, relate. Ini kisah gue banget. Gitu loh. Emang ya kalau dan kayaknya Bruce Springsteen itu kalau yang awal-awal tuh nggak terlalu banyak lagu-lagu yang romantis ya. Kayak gue tuh suka banget lagu Brilliant Disguise-nya. Bruce Springsteen itu kayak human touch-nya dia. Itu beda banget sama Bruce Springsteen Yang awal-awal ya. Iya, Betul. Jadi kayak dia makin bukan mellow ya, jadi kayak gue males nih yang berat-berat, udah gue bikin yang cantik-cantik gitu. Itu berkembang. Itu gitu ya Mas. Ada prosesnya semua ya. Ada anggapan seperti itu ya boleh aja ya. Sedikit dikemas lebih halus, iya sih betul. Nadanya jadi lebih manis, betul. Aransemennya lebih manis, betul. Liriknya nggak sekeras dulu, betul. Ya kalau kita lihat juga Iwan Fals juga begitu. Ya. Iwan Fals yang dulu asik kalimatnya, wah. Meskipun keras tapi tetap keren gitu kan ya. Maksudnya bahwa apa? Lagu-lagu Iwan Fals yang dulu apa yang paling suka? Lihat sekali menari di lokasi WTS kelas teri. Itu keren bagi gue ya. Lonteku atau bagaimana dia menggambarkan cinta kepada seseorang tapi dengan pesawat tempur gitu loh. Kalau hanya senyum yang kau berikan, Westerling pun tersenyum. Indah kan? Tapi ketika makin tua, aku lelaki tak mungkin menerima. Lemah banget kau Iwan Fals gitu loh. But hey, people change gitu loh. People change, berubah seiring bertambah usia, kedewasaan, kebijakan berbeda ya berubah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Meskipun ya kadang aduh kangen Bruce Springsteen yang dulu atau kangen Iwan Fals yang dulu. Ya dengerin aja yang dulu. Yang sekarang begini ya udah terima. Ngatur-ngatur. Nah, ngobrol mengenai Heartland Rockers music gitu. Siapa aja sih Mas selain Bruce Springsteen? Mungkin Bob Seger? No. John Cougar? No. Oh. No. Inggris Aerosmith. Aerosmith? Harusnya kemarin ke Vegas saya nonton YouTube. Harusnya saya nonton, oh my god, Aerosmith dibuka oleh The Black Crowes.
Two of the most respectable band in America gitu loh. Aerosmith, aku suka banget. Dibuka sama Black Crowes, gue suka banget. Tapi entah kenapa pas tiket itu udah punya, tiket Aerosmith, beli jangan ya. Aku nonton di Vegas, kalau sebelum Vegas nontonnya di Seattle, kalau sesudah Vegas nontonnya di LA. Beli nggak ya? Aduh kok nggak bulat-bulat nih hatinya gitu ya. Dan muncul pengumuman Steven Tyler tidak bisa melanjutkan tur karena gangguan kesehatan. Semuanya yang sudah punya tiket akan dipospon buat tur tahun depan. Kalau orang Amerika nggak jadi masalah, lah kita dari Indonesia kan jauh kan. Jadi, aduh untung belum beli. Meskipun di satu sisi, aduh kapan gua nonton lagi ya gitu. Ini aja udah sakit-sakitan nih gitu loh. Jadi ya setelah Bruce mungkin Bruce Springsteen, aku suka The Doors. The Doors tuh sebelum Bruce Springsteen atau bersamaan? Ya, kalau mau ditanya kan ya The Doors sama Beatles bareng, tapi sedikit lebih muda lah. Aku suka Fleetwood Mac. Ya. Rumors salah satu album terbaik sepanjang masa menurut gue. Dreams. Ya. Yang non-rock, aku sangat suka kepada Carole King, ya. Tahu aku. Ya. Tapi nggak begitu ngikutin lagu-lagu. Saya suka dia, The Godmother of Punk, Patti Smith. Dan tentunya band-band 90-an. Hampir semua band 90-an, rock 90-an saya suka. Meskipun ya jagoannya, ya The Big Four lah. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, ya tambah Metallica, sama turunan-turunannya, ya oke lah, saya suka itu. Mengiringi masa remaja saya soalnya itu. Ini aku mau nanya nih, ada something bothers me. Gini, kan zaman dulu kita tahu punk seperti Sex Pistols yang dari Inggris sana. Terus ada Ramones yang dari... Ramones duluan bahkan. Nah, terjawab sudah. Berarti punk... Patti Smith duluan bahkan sebelum Ramones. Berarti punk itu originally-nya dari Amerika atau dari Inggris? Saya nggak bisa bilang dari Inggris duluan atau dari Amerika duluan. Karena mungkin Patti Smith atau Ramones pun terpengaruh oleh band Inggris sebelumnya, tapi tidak pernah dideklar itu musik punk. Oke. Yang nyebut itu musik punk siapa sih? Kalau menurut saya kembali ke kritikus atau ke jurnalis. Mungkin Ramones terpengaruh mungkin gayanya The Who misalnya zaman dulu atau The Kings. Kan itu lebih tua kan? Gitu loh. Tapi dulu kan mereka belum disebut punk. Iya, Patti Smith kan juga nggak seperti punk yang kita kenal. Ya makanya jadi gitu. Terlalu batasnya tuh tipis gitu loh. Kita nggak bisa ini punk ini bukan. Hak lo dari mana? Parameternya apa? Dari BPM, beat per minute, nggak gitu. Emang kalau musiknya lebih pelan nggak ngepang. Green Day musik punk, Green Day band punk. Green Day yang akustika juga banyak kok. Itu punk nggak? Gitu loh. Jadi siapa duluan siapa bagi saya nggak terlalu penting. Ya, cuman ya faktanya dunia dalam tanda kutip sepakat katanya Patti Smith the godmother of punk. Terus ada Ramones, terus baru itu ada Sex Pistols dan teman-temannya. Meskipun band punk nomor 1 bagi saya ada The Clash. Kenapa? Karena politik. Ya. The Clash. Ya akhirnya ya, buat apa sih ngeributin siapa yang duluan? Gak penting bagi saya. Nikmatin aja. Gitu. Saking banyaknya kadang-kadang kita juga jadi bingung ya. Tipis. Mungkin kita nggak pernah tahu. Sebelum Patti Smith mungkin ada band dengan musik itu di Belanda. Mungkin ada band seperti itu di Norwegia. Tapi nggak ke-expose. Iyalah. Jadi kita nggak tahu. Padahal mungkin dia bisa mengklaim, aku udah bikin musik begini tahun 60 loh. Patti Smith baru 74, misalnya gitu. Misalnya begitu. Lagi-lagi mana duluan yang tercover media. Dan lagi-lagi siapa yang mau mengklaim duluan. Gitu loh. Menurut saya ya. Ini mah analisa so tahu aja. Saya juga so tahu Mas di sini. Mas, ngomongin lagi mengenai tadi Bruce Springsteen The Doors. Itu yang dari ini. Terus tadi sempat nyebut Prince. Iya, Prince. Menurut Mas
Ini Prince nih tiga fase. Iya, tiga-tiganya. Itu dari Purple Rain terus. Wah, jenius nih orangnya. Multi instrumentalis dan sebetulnya dia nggak butuh siapapun. Dia nggak butuh siapapun untuk produksi musik. Dia bisa semua. Dia bisa semua. Silahkan cari di YouTube ketika Prince bermain melodi gitar di lagu While My Guitar Gently George Weeps. Harrison. Ya. Ya, tribute to George Harrison, Tom Petty ada di Ada situ. Tom Petty, ada siapa? Itu 3 menit Prince nggak jadi manusia tuh. Itu ending di situ. Endingnya tuh gila banget. Pas endingnya. Itu di situ dewa gitar banyak banget. Iya. Orang nggak nyangka Prince sejago itu. Yes, dia sejago itu. Itu loh. Gue jadi inget Prince ya, waktu Prince and the Revolution itu kan dia sama Dax tuh yang dari awal udah bikin kontroversi dan sebagainya. Ada Wendy yang akhirnya punya solo-solo juga diproduserin. Bulu Prince banyak nih. Ketika mulai itu gue inget omongan dia tuh. Gue nggak mau pakai band itu lagi, maksudnya personil itu lagi karena dia pengen yang lebih free. Makanya sama NPG ya. Iya. New gitu. Power Generation. Itu ada band yang Third Eye Girl apa macam-macam dia. Macam-macam Jadi dia bikin. sebetulnya siapapun yang mengiringi Prince nggak masalah. Karena ya Prince yang dicari, dia otaknya. Nggak perlu orang lain pun bisa, udah gitu. Prince. Tapi Mas, ini hanya pertanyaan yang ya buat gue sih mungkin kurang ajar ya. Ya soalnya gini, Prince sama Michael Jackson, both genius ya. Tapi if you had to choose one, Prince. siapa? Prince for sure. Prince for sure. Prince. Karena buat gue Prince itu Michael Jacksonnya orang dewasa. Prince karena dia melakukan semuanya yang ada beberapa hal yang Michael Jackson nggak bisa lakukan. Michael Jackson nulis lagu ya, suaranya bagus, show-nya bagus banget. Tapi dia nggak main musik. Prince main musik semuanya. Jago. Sangat jago dan ketika orang udah jenius, kelakuannya aneh gitu loh. Yeah. Justru makin aneh orang gue suka. Dulu sampai nggak mau disebut nama kan? Love Symbol cuman doang. sign aja simbol gitu. Love Symbol pernah jadi tough cup kan. The artist formerly known as Prince. Ya udah terserah lah. Orang kayak Prince mau bebasin aja. Dan sadar atau tidak, Prince kalau manggung, apakah dia manggung sendiri, atau dia jadi featuring, atau di acara apapun, gak pernah di-announce. Iya. Kenapa? Dunia udah gak butuh meng-announce siapa dia. Gila tuh. Perhatikan. Ada acara apapun, please welcome. Prince gak ada. Main aja langsung. Itu sisi keunikan Prince dalam tanda kutip, kesombongan dia. Ngapain gue diperkenalin? Gak butuh. Gue udah gak butuh di-announce sama siapapun. Mas Ronald udah pernah lihat konsernya Prince? Belum, sayang banget. Ya. Tapi kemarin di Vegas sempat nonton tribute to Prince. Ya dimirip-miripin lah ya, lumayan gitu kan ya. Ya lumayan lah mengobati bahwa lagu-lagu itu dibawain gitu kan ya. Sebetulnya di tahun dia meninggal itu saya sempat dapat email duluan untuk membeli tiket early bird piano and microphone tour di Australia. Oke. Cuman waktu itu nonton nggak ya? Biasa masih bentrok sama pekerjaan. Aku mikir udah deh, ntar lagi juga ada deh Prince mah. 3 bulan setelah itu meninggal. Sedih. Aku ingat tuh Februari meninggal April nggak salah. Anjir kalau nonton sempet gitu. Prince sama David Bowie itu sih yang belum sempat ditonton sih. Jangan ngomong David Prince sama Bowie, David jangan Bowie. ngomong Aduh, dua Prince. itu sayang banget. Ya. Itu tuh tahun dimana 2 orang besar itu berturut-turut. Kemudian George Michael ya, kalau nggak salah. Itu gila itu. Iya. Sadis itu. Terus lagi mengenai musik.
musik-musik Amerika ya. Kayak dulu kita kenal juga dulu zamannya glam rock. Oh, I love glam rock era. Hair rock yang rambutnya gede gitu. Hair metal sebetulnya. Hair metal. Itu kalau menurut gue tuh memang pada saat itu ya Amerika memang mendominasi musik. Iya. Gitu. Ya. Waktu itu Inggris nggak punya lawan itu saat itu tuh. Iya. Lagi nggak ada yang ngelawanin itu karena itu dekade 80-an tuh gila sih. Hair metal itu gila-gilaan. Zaman-zamannya Motley Crue dan sebagainya kan ya. itu Motley Crue, terus Poison. Nah, ada Cinderella, ada Warren, macam-macam lah. Ya Bon Jovi gitu kan. Inggris lagi nggak ada lawannya waktu itu. Iya. Terlalu kuat. Dari sekian banyak itu ya saya sukanya dua ya, Motley Crue sama Poison. Kenapa Mas Poison? Kalau Motley Crue aku suka, tapi kalau Poison nyampah. Poison sama Motley Crue enggak. Motley Crue sama Poison itu sampah. 3 jari, 3 kunci, hanya ngejual pasti, keliaran. But I love sampah. Buat yang main prog rock, anjir itu skill apa, sampah banget. Peduli amat, kan udah bosen sama kerumitan Genesis, kerumitan Pink Floyd. Ya, ada punk, tambah lagi ini cuman jeng. Udah yang penting liar aja. Oh, aku senang era-era itu. Tapi kan nggak semua kayak Motley Crue, Poison gitu kan. Ya, Cinderella lumayan skillful. Sebetulnya semuanya gitu ada kan? Skillnya lah. Ya, lagi-lagi itu kan penamaan dari jurnalis, dari kritikus. Skill 3 jari. Iya sih, sederhana sih. Kalau ngelihat musiknya, anjir jelek gini rekamannya gitu ya, cuman karena mungkin apalagi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan mendengar musik-musik yang rumit, penuh dengan ambience, yang kalau produksinya kita dengerin Pink Floyd gitu, anjir bisa orgasm. Sementara kalau Poison, anjing gini banget ini gitar, tipis amat sih gitu. Melodinya cuman yang cetek gini, tapi ya pada saat itu era itu saya besar di situ. Tapi Motley Crue keren kan, Mas? Oh, Motley Crue keren, nonton 2 kali. Keren Motley Crue. Dan Mas, pergi saya. Kalau pengen tahu perjalanan Motley Crue boleh tuh ditonton di Netflix, ada The Dirt judulnya. Adegan awalnya aja udah menunjukkan betapa liarnya mereka pada saat itu. The Dirt itu kan. Bandel banget. Iya memang bandel. Poison juga bandel banget. Wah, tuker-tukeran pasangan, drug mah udah gila-gilaan gitu kan ya. Ketika era itu turun, ada band muda. Namanya Steel Panther. Kamu boleh cari, Mbak, Steel Panther. Itu menghidupkan kembali musik dan gaya Motley Crue sama Poison. Era-era gitu. Rambutnya pakai wig, celana ketat, macan. Yang celana kulit hitam gitu ya. Iya, dan mereka gimmick-gimmicknya sama gitu. Kayak maksudnya si vokalisnya kan ke panggung, ini kan gimmicknya Tommy Lee sebetulnya. Oke, ladies, show me your tits. Gitu kan, bukain tete gitu kan ya. Makanya kalau nonton Motley Crue, deket-deket cewek deh. Karena kalau disuruh buka, terus pada buka tuh. Udah gini ya, kapan Tommy Lee ke depan? Ya, dia ke depan nih. Udah tete di sini. Gitu. Kalau nonton itu di front row? Enggak. Kalau front row, nggak bisa lihat tete dong. Nah, si Steel Panther gitu sama gitu aja. Show me your titties. Tete di mana-mana. Nah, terus kadang suka dinaik ke atas panggung, cewek. Dan mau aja gitu ceweknya gitu ya. Ya kita cowok-cowok senang-senang aja gitu kan. Gitu. Ya liriknya jorok. Skillnya juga 3 jari doang, 3 kunci doang. But hey, it's music, let's having fun, man. Tapi ngomongin Motley Crue ya, Mas. Oke, kayak Shout at the Devil, kayak gitu-gitu tuh ketika dia masuk ke apa sih? Bukan Theater of Flesh and Blood. Poison itu mah. Yang Girls. Girls, ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sebetulnya mereka tuh mulai bagus kan lagu-lagu. Iya, dibandingkan dengan album pertama mah busuk banget. Kalau pas album pertama tuh benar-benar kayak ya inilah apa raw. Iya. Musik banget betul. Ya sampah gue bilang gitu. Iya. Ketika udah terbiasa dengerin musik prog rock, sampah nih gitu.
Ini ngomong-ngomong. Sampah ini good term tapinya ya. Karena pada saat itu orang pada doyan sampah ya. Kenapa gitu enggak gitu? Iya. Ini ngomong-ngomong Motley Crue ya. Rumors kemarin nih yang katanya mereka playback, bener gak sih Mas? Waktu zamannya Mas Saya baru tahu. Masa sih? Waktu zamannya Mas nonton, mereka benar-benar main. Main? Karena Mick Mars masih sehat saat itu. Ya. Nggak tahu sekarang katanya udah nggak bisa main si alien itu. Kan udah dikeluarin. Iya. Nah sekarang saya nggak tahu isu itu benar itu saya nggak tahu jujurnya. Ya soalnya sempat lihat di YouTube gitu ya si Tommy Lee-nya kemana terus tapi audionya tuh drumnya main gitu. Gue sampai ngomong masa sih Motley Crue sampai segitu. Mungkin lagi nggak sober kali. Ya. Lagi mabuk kali. Iya semuanya kan terkenal nggak? Dulu iya. katanya sekarang mah nggak tahu lah. Iya. Nggak tahu. Ya itu yang bikin gue suka ngobrolin musik Amerika tuh memang karena kalau dulu ya gue ngeliat kayak gitu tuh gue senengnya tuh karena wah gila man banget gitu. Iya. Kayak let's say dari zamannya Elvis gitu ya, terus Bruce Springsteen salah satunya itu, terus let's say John Cougar gitu tuh benar-benar laki gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Itu yang bikin sosok yang persona itu yang dimunculkan gitu kan iya, ya di musik-musik Amerika. Beda gitu sama kalau yang dari Inggris tuh kan ya mereka bisa lah ini dandan seperti cewek kayak Duran-Duran, Boy George kayak gitu. Tapi kalau Amerika tuh bener-bener cowok burandalan. Cowok banget gitu. Iya betul. Even Prince juga walaupun begitu kan dia menampakkan bahwa nih I'm the man gitu kan. Walaupun dia kayaknya walaupun dandan gitu, kayak cewek tapi gue cowok gitu. Iya. Cowok gitu. Iya get the point. Itu ya. Ya bener sih. Kalau gue bilang memang orang Amerika jago tuh ngemasnya, gitu. Packaging juga. Nah, ngobrol mengenai itu tadi yang kita obrolin tuh cowok-cowok semua tuh. Prince, Bruce Springsteen. Kalau yang cewek siapa Mas? Yang kira menurut Mas tuh Patti Smith atau kemudian ada kayak Madonna. Oh, Madonna harus dong. Nah, semua yang besar di era angkatan saya nggak mungkin nggak terpapar Madonna. Nggak mungkin. Madonna pasti salah satu perjalanan hidup kita akan ada Madonnanya, akan ada Mariah Carey-nya, akan ada Whitney Houston-nya. Ya itu anggapan ya 90-an, 80 akhir 90-an. Yeah. Justru saya lebih menyenangi musisi Amerika 60-70. Etta James, Ella Fitzgerald, ya, atau Rita Franklin. Oh, aku suka sekali. Tapi itu kan ke musik Motown. Oh iya, saya senang sekali. Karena memang musik Motown kan yang dulu mendominasi Amerika kan. Sebelum jadi rock and roll. Betul. Naik Motown sampai dulu, hari ini kan? saya masih sering mendengarkan Marvin Gaye dan sebagainya gitu kan. Ya. Gitu. Saya dengerin itu. Dengerin. Suka. Karena tidak perlu harus tahu lagunya dan hafal liriknya. Dengerin aja. Iya. Enak kok. Dengerin sedikit goyang-goyang gitu. Aduh, Rita itu suara ya Tuhan, bisa begitu gitu. Tina Turner. Enggak, aku biasa aja Tina Turner. Kenapa? Ya nggak dapet aja. Enggak. Enggak. Oh, kalau yang lebih mudanya aku sukanya Alanis Morissette. Oh ya, kemana tuh orangnya? Ada di Kanada sama suaminya. Kita telepon deh. Masih nyanyi juga? Masih datang. Terus lagu pertama marah-marah. Keren banget nih cewek nih gitu. Ya I don't know. Rambut panjang nggak disisir. Di dalam mobil. Itu lagu Ironic tuh. Yang lagu pertama itu tuh. Yang tadi Yang I don't know. Yang Iya. Anjir cewek keren begini nih. Hitam putih kan ya kalau nggak salah videonya. Marah-marah. Wah, itu suka cewek marah-marah. Tapi itu tahun 90-an kan. Mau masuk 90-an. Ya. Album Jack Lil Pill ada kok di sini gimana gitu ada. Wah, gila. Ya, sebetulnya kalau lihat musik Amerika, kalau gue juga senengnya kayak Mas Ronald senengnya Inggris, tapi kalau Amerika tuh pasti ada sesuatu yang bikin ini asiknya musik. Iya, dan ya saya merasakan musik Amerika masuk ke saya itu 90-an.
90-an. Sebelum itu saya Inggris musiknya gitu loh. 90-an. Tapi mungkin juga kalau lihat yang sini kayak rock music mereka kayaknya orang Amerika tuh mendewakan skill ya. Kayak gitaris kita bicara gitaris deh gitu kayak Steve Vai. Virtuoso ya harus yang Iya. Yang kayak gitu-gitu ya. maybe, mungkin aja. Iya. Mungkin aja meskipun ya ada fasenya sih, Mbak. Ada fasenya di mana semua gitaris berlomba menonjolkan dirinya. Gitu loh. Tapi ada saatnya gitaris yang nggak perlu menonjol karena musiknya punk. Mau skill gimana nih? Kita nggak butuh lagunya 1 menit setengah udah selesai. Iya. 1, 2, 3, 4, dung dang dung dang dung dang dung dang dung des. Belum ada sempat melodi udah lagunya. Jadi ketika eranya Van Halen semua harus jago skill. Dan dulu kan kita kenal bukan hanya vokalisnya, harus hafal dong siapa gitaris melodinya. Iya. Ya, Bon Jovi, Ricky Samboranya gila men, gitu kan ya. Atau misalnya, kalau misalnya band Aerosmith misalnya, gila Joe Perry-nya anjir. Kan biasanya kan frontman-nya aja yang kita kenal kan. Ya kayak Journey, kayak si siapa? Journey itu Nils Kohn kayak gitu-gitu Iya, ya. Karena memang pada saat itu era skill tinggi dibutuhkan, diperlukan dan disukai gitu loh. Lama-lama capek juga ya kalau Lama-lama capek. Ya makanya ketika udah capek skillful, datang Nirvana pakai main kiri coba tuh. Cuma ceng decek. Melodi cuman tong teng gitu loh. Tapi pada saat itu kan yang disukai dan dibutuhkan musik seperti itu kena. Orang udah nggak perlu musik rumit sih. Pada saatnya kita nggak bisa memukul rata fase ya, ada fase kehidupan, fase sejarah musik gitu kan ya. Mau dipecah per dekade, mau dipecah per abad, bisa direcah lagi tuh. Kan ada beberapa musik yang usianya pendek banget nih gitu ya. Ada, cuma udah nggak populer lagi kayak ska tuh pendek ska. Ska tuh cuma 3 atau 4 tahun gitu. Gitu kan ya. Ya buat yang di blow up-nya. Musik sekarang sampai sekarang masih ada. Iya. Cuma kok udah nggak kedengeran. Ya karena udah nggak di blow up lagi gitu loh. Musik-musik apapun juga sebetulnya masih ada terus. Acid jazz dulu pernah gede banget. Dengan adanya Jamiroquai, terus Brand New Heavies, Incognito. Udah nggak ada ya? Ada. Nggak di blow up aja sama media. Dan itu kurang nyari gitu. Ada kok. Ada. Seneng gue kalau ngobrol kayak gini. Bruce Springsteen. Cerita Mas, Bruce Springsteen waktu itu nonton tahun berapa? 2015 kalau nggak salah. Berarti dia udah mulai tua ya? 2015 di Perth. 2018 kayaknya. Di Australia banyak yang Di Perth. Ya itu waktu itu lagi tur dunia. Terus kemarin nonton lagi Juli 2022 di London. Di British Summertime. Itu di London dia besar juga ya Mas? Besar. The Boss bukan hanya milik Amerika ya. The Boss sudah milik dunia kalau kata gue sih. Ya tinggal satu nih. Nonton Bruce Springsteen tapi di New Jersey. Kan nonton YouTube di Dublin udah di kampung halamannya. Nah, kalau misalnya Bruce Springsteen ada tur lagi ke bagian di New Jersey, gue mau ngejar. Emang nggak pernah tur di New Jersey? Ada, cuman waktunya lagi nggak pas aja gitu. Kemarin lagi pasnya pas dia lagi di London akunya gitu. Dalam satu rangkaian British Summertime. Jadi kemarin pas saya ke sana dapat Take That, dapat Bruce Springsteen, dapat Billy Joe, dapat Billy Joe. Ya, ada Billy Joe. Banyak tuh album di situ. Tuh gue pingin ngobrol tuh Billy Joe. Kalau Billy Joe gimana Mas? Selain dia tuh kan lebih apa sih musik jenis manis musiknya banget, pianonya manis banget. 8 Piano Man. Pas No. Piano Man. No. Pokoknya di British Summertime itu hari ini misalnya aku nonton tanggal 6 aku ingat.
Tanggal 6 aku nonton Bruce Springsteen, tanggal 7-nya aku nonton Billy Joel. Tanggal 8-nya aku harus terbang ke Berlin karena tanggal 9-nya nonton Depeche Mode. Aku ingat banget tuh kemarin. Si Mas Ketika nonton Bruce Springsteen, kita tuh yang ya. wah Bruce Springsteen gitu, wah gitu. Besoknya Billy Joel, vibe-nya romantis. Yang bener Mas. Vibe-nya orang pengen pelukan. Lah kita peluk siapa ya? Oh iya Mas. Oh, kan saya ngelihat orang-orang gitu loh. Iya. Anjing lagunya manis gini kan, emang lagu-lagunya manis kan? Ya pelukan, ya cuman. Aku bingung gitu. Tapi kan Billy Joel juga main-main kayak lagu-lagunya ada sedikit rock and roll-nya. Oh gitu, iya. Gitu. Bahkan ada salah satu lagu yang terjenius yang pernah dibuat oleh manusia. Itu Billy Joel punya. Apa Mas? We didn't start the fire. Liriknya sangat bagus, tapi butuh orang-orang yang referensinya banyak, pengetahuannya banyak untuk mengerti maksud dari lagu itu. Karena lagu itu nggak ada ceritanya, hanya menyebutkan nama-nama atau kejadian. Iya benar. Di saat Billy Joel menciptakan lagu itu. Ya ada nama tokoh, ada nama presiden, nama tokoh agama, kejadian, ada judul film. Genius. Itu aku baca genius. liriknya soalnya, jadi baru ini lagunya apa gitu. Keren. Kalau Billy Joel yang aku paling suka tuh James. Kalau saya paling suka The Scenes from Italian Restaurant. Itu lagu yang kalau didengerin, kamu udah kebayang adegannya seperti apa? Coba, kalau Mas membayangkan adegannya seperti apa? Aku sedang membayangkan. Adegannya di restoran Itali, di kota Yang New di York, dinner berdua. Lu indah banget sih itu sih. Dinner, terus ngobrol hati ke hati, terus pulang bareng. Aduh itu tonton aja deh. Ini ya dengerin deh yang belum tahu lagunya ya. Bagus Itu lagu lagunya loh. bagi aku indah banget. A bottle of red, Kalau a aku bottle of wine. selain itu yang itu Mas yang New York State of Mind. Wah, kalau aku New York State of Mind itu tuh kayak Dia main bawah kebayang itu bagus gitu, banget itu tuh. jalan. Karena kan Billy Joel orang New York banget. Iya, Jadi lagu-lagunya itu, kalau dengerin lagu-lagunya Billy Joel, kita bisa membayangkan kota New York seperti apa. Iya. Hebat. Itu emang orang keren itu. Keren. Dan jarang show, makanya aku main bela-belain. Lagu-lagunya jadi bahan penelitian ya. Masa? Oh ya? Untuk anak-anak sekolah musik atau art gitu tuh jadi bahan penelitian untuk. Oh, gila, baru tahu. Iya. Hebat tuh orang. Oke. Udah. Jadi. Masa? Jadi, mau nanya? Oke. Apalagi kira-kira yang Mas pikirkan mengenai musik Amerika selain packaging, terus ini musik dan sebagainya tuh kira-kira apa lagi Mas? Kalau aku sih lihatnya memang packaging mereka jago gitu loh. Yang harus diapresiasi juga musik Amerika itu di scene hip hop dan R&B harus dapat apresiasi loh itu. Besar sekali itu. Iya. Jadi meskipun saya basicnya memang musik rock, tapi ya sedikit banyak saya pun dengar musik hip hop dan R&B dan banyak yang bagus. Hip hop tuh mulainya tuh dari itu ya Mas, waktu zaman break dance gitu ya. Ya, Iya. Bahkan kalau misalnya musik R&B, black music nggak bagus, nggak mungkin YouTube pembukanya tahun 2010 2006 Kanye West, 2010 Jay-Z, bayangkan pembukanya YouTube di Australia. Oke. Gitu loh. Jadi black music pasarnya pun besar banget di Amerika. Iya. Dan setiap hari selalu ada regenerasi baru, artis baru yang kita nggak tahu siapa, tapi ini orang kaya banget ya. Oh artis hip hop, singlenya yang mana? Oh cuman satu, anjir langsung sekaya itu gitu loh. Iya. Nah kalau di hip hop kan regenerasinya banyak terus gitu kan ya. Tapi untuk musik rock kayaknya belum ada yang Belum ada yang menonjol gitu loh. Ya,
Yang zaman yang musik muda itu aku suka The Killers. Oh iya, The Killers. Ada yang sangat saya sangat suka tapi dari Kanada, Arcade Fire. Oh, Saya punya lengkap semua albumnya. Arcade Fire salah satu band yang matang segala hal, musik, lirik, kostum panggung, show, keren. Arcade Fire, ya. Nah, itu dia nggak banyak, saya tuh musik yang baru itu nggak banyak. Bahkan yang tadi saya sebutin aja Arcade Fire sama The Killers usia udah 20 tahunan yang lalu. Usia tahun 2000 awal. Malah Killers gue kira malah band Inggris dulu. Band Vegas itu. Band Vegas ya? Band Las Vegas. Band Las Vegas. Atau ya dulu ya zaman sebelum Pearl Jam saya suka Sonic Youth. Ah, Sonic Youth? Sonic Youth. Smashing Pumpkin kan juga dari Ada, Amerika kan? Ada nih. Ini saya dapetin akhirnya. Belum saya buka. Ini album terbaiknya Smashing Pumpkins ya. Melancholy and the Infinite Sadness. Box setnya ini. Agak susah cari box set ini sih. Gue sih cuman kenal Smashing Pumpkin tuh 1979. Ini di album ini. Iya. Album sangat bagus, 33 lagu bagus semua. Oh ya. Oh. Mereka tuh masuk dalam genre musik apa sih, Mas? Ya, ada yang bilang alternatif. Ya apa aja deh bebas, rock aja dah. Iya. Nggak usah dibikin bingung dah. Yeah. Rock aja deh. Formasinya masih lengkap. Enggak kan ya? Ya yang sebetulnya cuman Billy Corgan sih, Iya. si botak. Tapi yang dari awal sampai sekarang ada drummernya Jimmy Chamberlain, meskipun dulu pernah diganti. Sekarang James Iha masuk lagi. Basisnya Darcy keluar diganti gitaris cowok sekarang. Oke. Ya nggak apa-apa lah, Smashing sih ya Billy Corgan sebetulnya. Yang lainnya mau tambal sulam ya terserah. Lagu-lagu dia, nyanyi dia. Mukanya kayak Courtney Love. Kok Courtney Love? Istrinya Cobain coba? Ya Courtney Love. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Courtney Love dulu pacarnya Billy Corgan. Sama Billy Corgan sebelum sama... Kurt Cobain. Atau setelah sama... Sebelum. Oke. Gue ngeliatin langsung gitu. Wow. Keren, Mas. Dan itu belum saya dengerin juga tuh, masih di box aja terus, masih disegel. Nanti Mas dengerin. Kenapa? Karena saya hafal semua lagu, jadi udah, ntar lagi deh. Tapi ini kan bukan B-side kan, ini semuanya kan emang lagu dari album ini kan. Kalau yang mau B-side, cari albumnya yang Pisces Iscariot. Dia bawain lagunya Fleetwood Mac, Landslide, bagus banget. Oh iya, jadi inget tuh lagu Landslide. Album Pisces Iscariot itu B-side-nya dia. Keren. Gitu. Banyak nama besar juga ya Amerika itu kalau udah musik tuh banyak banget. Banyak. Siapa lagi ya? Ini band Amerika mana nih? Kalau kalau zaman dulu tuh kayak apa The Monkees, terus Beach Boys. Beach Boy ya, saya nggak terlalu dalam ke Beach Boys, tapi kalau Monkees saya lumayan hafal lah. The Monkees. Dulunya katanya The Monkees itu adalah the American answer for the Beatles. Oh iya. Nggak bisa dong kamu ngelawan The Beatles, nggak bisa kali. Gitu. Banyak kan Mamas Papas, terus apa lagi? Mamas and the Papas. Iya. Kalau untuk vokalis saya suka The Doors. Aku punya album yang menarik deh di sini deh. Mana? Atau di sini bukan ya? Raymond Ini album dirilis ketika Jim Morrison udah meninggal. Oh ya. Jadi yang ngisi vokalnya mereka bertiga. Oh ya. Bayangkan, frontman terkuatnya gitu Jim Morrison nggak ada, tapi karena masih ada kontrak satu album, tetap album harus dirilis. Yang ngisi vokal siapa? Udah kita aja gantian. Oh, oke. The Doors tuh sebetulnya berapa album sih, Mas? 4 atau 5 ya. Ya aku nggak hafal semua sih. Morrison Hotel, 4 atau 5 ya, 5 kali ya. 5 ya. Itu salah satu penyanyi, maksudnya Jim Morrison salah satu penyanyi yang ini banget, yang ikonik. Sangat ikonik. Ya.
Mas. Udah dulu ya. Ya bebas. Soalnya nanti panjang. Aku malah pengen banyak nanya sama Mas macem-macem soalnya kalau udah lama. Jim Morrison Scrapbook. Ngomongin Jim Morrison. Ngomongin Jim Morrison, Mas. Ngomongin Jim Morrison. Ngobrol tentang si ini. Filmnya yang dimainin sama siapa? Val Kilmer. Mas nontonnya pasti. Bagus. Bagus banget sih. Val Kilmer bagus. Dia nyanyi juga dan kan dia mirip. itu. Val Kilmer keren sebagai Jim Morrison. Keren banget tuh. Keren. Saya sekarang lagi sakit. Siapa? Val Kilmer? Ini kan. Dia kan Batman. Hah? Batman gak boleh sakit dong. Gak boleh sakit. Batman. Dia kan The Saint juga. Dia desain juga sih. Dia The Saint juga, Batman juga. Emang dasar deh, bunglon. Mas Ronald. Ya. Thank you. Sama-sama. Kita abis ini kita keluar aja ya, keluar ngobrol. Boleh, ayo ya. Ngomong musik mah ayo. Wah. Masih banyak yang belum kita bahas nih. Masih banyak. Berikutnya. Nanti gini. Mas Ronald yang undang aku. Boleh kita atur lagi waktunya ya. Thanks ya Mas Ronald. Sama-sama dong. Sampai ketemu lagi. Siap. Retrois. Udah ya, sampai di sini. Retrois. Udah ya, sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi di episode yang lain.